Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Purworejo di Masjid Ar-Rayyan yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan membahas sebuah buklet yang berjudul Bukan Sekedar Mimpi. Hari ini berdasarkan informasi dari Mbak Rara, kita memasuki halaman 17. Nggih mboten? Inji, silakan dibuka ibu-ibu seperti biasa, boleh tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Lihat ada temannya yang nggak bawa ndak? Kalau sekiranya panjenengan di depan, di belakang, di tengah itu samping-sampingan bawa semuanya, ya, maka berikan kesempatan untuk yang lain, dipinjemi. Sudah? Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah meminjamkan untuk temannya, berbagi, peduli. Karena kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, ketika panjenengan meminjamkan buku kepada temannya yang belum memiliki buku dan temannya bahagia karena sebelumnya tidak ada buku, kemudian ada buku, maka Allah akan melipat gandakan pahala ibu-ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Baik, silakan dibuka halaman 17. Kita belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau, ibu-ibu, adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau pernah hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Ya, Abdurrahman bin Auf ini lahir pada tahun 10 tahun setelah tahun gajah. Yo ibu-ibu, kita hitung-hitungan. 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti Abdurrahman bin Auf lahir usianya Rasulullah berapa ibu-ibu? Yo, nih ibu-ibu Purworejo nih, Masya Allah nih hitung-hitungan matematikanya yo. Yo, Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti ketika Abdurrahman bin Auf lahir usianya Rasulullah berapa ibu-ibu? Rasulullah lahir kapan? Kapan? Ya tahun gajah, pintar. Tahun gajah itu adalah sebuah tahun di mana Abraha dari Yaman ingin menyerang Ka'bah. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun, ya 10 tahun setelah peristiwa perang gajah. Berarti ketika itu usianya Rasulullah SAW pinten bu? Pinten? Sedoso. Nggih, 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdurrahman bin Auf usianya terpaut 10 tahun. Sekarang Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriyah. Artinya, yo hitung-hitungan lagi. Ibu-ibu yang senior yang sudah pernah muda, ya, ikut pengajian di sini lagi ngasah otak, ya biar nggak pikun. Yo, dihitung ibu-ibu. Ya. Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriah. Beliau, nah itu dia. Lahir itu Mbak. Lahir 10 tahun setelah Rasulullah lahir. Yo, dihitung. Berarti berapa tahun beliau hidup? Yo, hitung-hitungan. Dihitung, Bu. Cara ngitungnya gimana, Os? Ya dihitung.
32 Hijriah kan berarti setelah Rasulullah hijrah, gitu kan ya? Rasulullah diangkat menjadi nabi tahun berapa? Berapa tahun? 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Gitu nggak sih Bu hitungannya? Dihitung lagi, dihitung. Rasulullah kan diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Nggih mboten? Berarti udah berapa tahun itu jaraknya antara Abdurrahman bin Auf lahir dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi? Paham dah dengan soalnya? Berapa tahun, Mbak? 30. Sudah? Rasulullah berdakwah 13 tahun. Di mana? Di Mekah. Ditambah Abdurrahman bin Auf, beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Berarti beliau meninggal di kota Madinah. Berapa tahun usia Abdurrahman bin Auf? Yo, dihitung. Ya akhwat. Gimana, Bu? Meninggalnya 32 tahun setelah hijrah. Oke. 35 tahun setelah hijrah itu berarti kan 85 tahun 85 ya. 85 apa tuh? Kalau Rasulullah belum meninggal artinya usia Rasulullah 85 berarti dikurang 70 pinten? 75. Masya Allah, ibunya ngitung-hitungan itu. Dulu matematikanya dapat 100 ya Bu? Memang suka pelajaran matematika? Tidak suka, tapi bisa ngitung. Masya Allah, Allahumma barik. Karena beliau yang menjawab, saya kasih hadiah. Wah, Masya Allah. Buku catatannya masih banyak nggak Bu? 2 lembar lagi? Oh, ini ada hadiah lagi, nanti diambil ya. Masya Allah, mau diambil sekarang boleh, nanti juga boleh. Ya, mau yang warna abu-abu atau yang warna biru? Kan karena beliau duluan jadi beliau yang milih. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat nih Bu. Nah, berarti usianya pinten kata Ibu tadi? 75 tahun. Terima kasih Bu, matur nuwun. Baik, kita lanjutkan. Kunyahnya Abdurrahman bin Auf, teman-teman, adalah Abu Muhammad. Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya namanya Abdurrahman. Orang Arab biasa memanggil seseorang itu bukan dengan namanya, tapi dengan kunyah, Nah, Abdurrahman bin Auf kalau ketemu sama para sahabat, mereka memanggil Abdurrahman itu bukan ya Abdurrahman, bukan. Tapi mereka memanggil ya Aba Muhammad. Ya, paham ya? Abu Muhammad kalau ditambah ya itu harfun nida. Ya, harfun nida itu huruf untuk memanggil. Maka harfun nida jadinya ya Aba, bukan ya Abu. Jadinya kalau ada orang memanggil Abdurrahman zaman dulu ya Aba Muhammad, karena beliau punya kunyah Abu Muhammad, gitu ya. Baik, Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu, beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandai berdagang. Masya Allah. Coba saya mau tanya nih, ibu-ibu yang ada di Purworejo, zaman sekarang itu kan banyak tuh wanita-wanita yang berbisnis dari rumah, gitu ya. Siapa di sini ibu-ibu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pandai berdagang? Boleh angkat tangan. Saya pengen tahu. Berarti ini anak keturunannya Abdurrahman bin Auf ini. Gak ada yang pandai berdagang? Hah? Boleh angkat tangan, saya pengen tahu. Mbak Rara, di sini nggak ada market day atau apa toh? Hah? Ada nggak di sini market day? Ibu-ibu jualan gitu ada nggak? Iya, grup WhatsApp ada kan? Ada nggak panjenengan lihat ibu-ibu ini, kayaknya ibu ini pandai dagang nih gitu? Pernah lihat orang pandai dagang? Apa yang didagang laris terus? Pernah? Pernah ketemu nggak sama orang kayak begitu ibu? Ada loh orang, subhanallah, Allah berikan kelebihan, memang dia masya Allah pandai berdagang. Ya, jadi yang dijual sama beliau, sama orang yang diberikan kelebihan pandai berdagang, apa aja laris. Barang dagangan apa aja laris. Ya, sama seperti Abdurrahman bin Auf, beliau adalah sosok yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pandai berdagang. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika beliau baru berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta.
Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan perlu diketahui ibu-ibu ya jamaah, bahwa sesungguhnya Madinah yang saat ini kita sebut-sebut namanya menjadi nama kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dulu kala itu bukan namanya Madinah. Namanya bukan Madinah. Ada yang tahu namanya apa? Yathrib. Ahsanti. Setelah Yathrib apa? Bukan, Madinah Munawwarah. Apa Bu? Madinah terakhir. Madinah sampai hari ini namanya Madinah. Tapi ada nama dari Yathrib ke Madinah. Ada satu lagi. Apa namanya? Ada yang tahu? Saya baru tahu kemarin ketika bulan Syawal kami sempat dengan anak-anak ke museum yang ada di dekat Masjid Quba. Ya, kita masuk ke museum itu, dijelaskan tentang bagaimana hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh pemandu museum bahwa sesungguhnya sebelum nama Madinah itu ada, sebelumnya namanya Yathrib, dan setelah Yathrib ada Thayyibah. Nah, orang Arab nyebutnya Thayyibah, tulisannya Thayyibah. Makanya kan Madinah Thayyibah, kota Thayyibah, atau Thayyibah itu yang dimaksud adalah kota Madinah. Nah, ini juga ilmu, silakan ditulis. Saya juga baru tahu kemarin ya, bulan Syawal. Alhamdulillah Allah berikan ya ilmu, dan saya beritahukan juga kepada ibu-ibu. Jadi ada 3 namanya, Yathrib. Setelah Yathrib pergantiannya Thayyibah atau Thayyibah. Kemudian setelah itu baru Madinah. Ya, Abdurrahman bin Auf tahu kalau beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pandai berdagang. Maka perlu dicatat bahwa Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Karena beliau pandai berdagang, akhirnya beliau berdagang dengan kejujurannya, dengan kepiawaiannya dalam berdagang, beliau mendapatkan untung. Begitu nggak sih ibu-ibu? Orang kalau dagang itu, yang pinter dagang itu Masya Allah biasanya dapat untung atau dapat buntung? Untung. Nah bedanya, kalau dulu Abdurrahman bin Auf keuntungannya untuk membantu dakwanya Rasulullah SAW. Kalau kita zaman sekarang ada perempuan-perempuan yang pandai dagang, untungnya buat apa ibu-ibu? Hah? Buat jajan skincare, buat jalan-jalan, buat ganti-ganti apa? HP, ya kan? Banyak yang ketawa-tawa ternyata ya. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak. Abdurrahman bin Auf mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beliau pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Yuk kita hitung-hitungan lagi yuk. Orang-orang Purworejo kayaknya harus dilatih hitung-hitungan ini ya. Masa dari sekian banyak jamaah, ya Masya Allah. Yang tadi baru jawab 1, yuk hitung-hitungan lagi. Abdurrahman bin Auf membagi-bagikan hartanya 40.000 dinar. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, 1 dinar itu adalah koin yang terbuat dari emas. 1 dinar itu sama dengan 4,3 gram. Ibu-ibu zaman sekarang, kalau ibu-ibu beli emas, ya zaman sekarang itu kalau di Yogyakarta saya wallahu taala alam, di Purworejo apakah ikut-ikutan para perempuannya FOMO ikut beli emas atau enggak? Ya, di Yogyakarta dan di kota-kota besar ya yang lagi ngetren zaman sekarang ya, emak-emak itu bukan beli daster, bukan beli baju, tapi beli emas. Ya, di Purworejo begitu enggak? Oh, sama aja. 11-12 ya. Nah, maka biasanya ada tuh jual dinar. Dinar itu sama dengan 4,3 gram. Hitung sekarang. 40 dinar berarti berapa gram? Yo, hitung-hitungan ibu-ibu mulai. Berapa? 172, 4,3 dikali 40. Dengan hitung pakai kalkulator ya? Ibu yang tadi dapat hadiah, ngitungnya pakai tangan apa pakai kalkulator? Pakai tangan. Makanya dapat hadiah tadi, Masya Allah. Anda lihat beliau lagi buka aplikasi kalkulator, makanya tanya. Berapa Mbak? Baik, barakallah. 172 gram. Ya, bayangkan ya ibu-ibu ya, bayangkan.
Kalau hari ini harga emas 1 gramnya 2 juta. Aduh, 2 juta. Ustazah kok tahu? Pernah dengar aja. Katanya sekarang, nggak tahu saya 2 juta berapanya saya nggak tahu pasti. Yang penting katanya emas itu 1 gramnya nembus sampai 2 juta ya sekarang ya. Duh, Masya Allah. Ini kayaknya penjual emas ini. Nah, itu lebih katanya. Hah? Oh, mengikuti. Ya enggak apa-apa ya. Abdurrahman juga dulu Masya Allah beli emas ya. Oke, coba dihitung lagi. Berapa tadi Mbak? 172 dikali 2 juta. Berapa juta itu? Nah, sekarang orang Purworejo udah mulai pinter-pinter nih. Udah banyak yang jawab. Masya Allah, Allahumma barik. 344 juta. Panjenengan pernah nggak punya uang segitu ibu-ibu? Belum. Berdoa sama Allah. Ya Allah, dulu Abdurrahman bin Auf punya uang 344 juta. Lah, sekarang pertanyaannya. Mungkin Allah belum kasih 344 juta kepada kita disebabkan, dikarenakan kalau uang itu dikasih ke kita, belum tentu uang 344 juta itu kita sedekahkan. Nggih mboten, Bu? Abdurrahman bin Auf punya uang 344 juta semuanya. 344 juta itu dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Kira-kira Bu, kalau panjenengan ketemu besti punya uang 344 juta dibagi-bagikan ke seluruh bestinya, pengen gak jadi bestinya dia? Pengen. Kenapa pengen? Pengen kebagian uang ya ibu-ibu ya Allah. Jadi zaman dulu begitu Mbak, Masya Allah ya. Punya uang 344 juta kok langsung dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Itulah Abdurrahman bin Auf. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf itu terkenal, dijuluki ya dengan sebutan Al-Ghaniyus Syakir. Al-Ghaniyus Syakir. Orang kaya yang pandai berderma. Maksudnya orang kaya yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan kedermawanannya. Masya Allah. Apa? Salah berarti tadi saya sebut. Ibu-ibu ternyata bukan 344 juta katanya. Gimana jadinya? Tadi kan 172 gram. Masya Allah, Masya Allah. Bu, salah sebut tadi. Tadi kan saya bilang ke panjenengan, pernah nggak punya uang 344 juta? Belum, gitu ya. Makasih Mbak koreksiannya. Jazakillah khair, barakallahu fik. Ternyata ya diinfokan bahwa ternyata 344 itu bukan juta ibu-ibu, tapi miliar. Terus ngitungnya kepiye Mbak? 344 miliar gitu. Nolnya berapa? 9. Masya Allah. Bu, saya mau tanya, kalau Abdurrahman bin Auf punya uang 344 miliar, panjenengan pernah nggak punya uang 1 miliar? Lihat aja belum pernah. Ya udah tulis di HP, tanya ke mana lah ya, tanya ke Mbak Google, tolong beritahukan ke saya uang 1 miliar tulisannya kayak mana. Ya itu kan nanti dikasih tahu. Ya, udah lihat kan Mbak. Ya, sekarang berdoa sama Allah. Ya Allah, sekarang saya lihat ini uang 1 miliar ya Allah. Maka ya Allah berikan hamba 1 miliar ini. Nanti kalau hamba punya uang 1 miliar, hamba akan bagi-bagikan kepada fakir miskin kayak Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Pernah nggak kepikiran begitu Bu? Belum. Ya, makanya minta sama Allah. Bagi Allah mudah untuk memberikan kepada Abdurrahman bin Auf 344 miliar. Ya Masya Allah. Dan Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang sangat luar biasa mendermakan hartanya di jalan Allah. Ya, beliau bantu dakwah, beliau bantu untuk peperangan. Bahkan disebutkan, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang gak pernah miskin. Jadi ada tuh orang gak pernah miskin, pengen miskin tapi gak bisa. Ya, kenapa? Karena kaidahnya berlaku begini. Untuk sedekah itu, semakin banyak harta disedekahkan, maka biasanya semakin banyak pula Allah menambah harta tersebut. Ya, panjenengan mungkin pernah lihat orang di Purworejo, ya, itu ada yang Masya Allah Allah titipkan harta, disedekahkan terus-terusan. Saya tanya, kalau panjenengan pernah bertemu dengan orang ini, kira-kira orang ini semakin miskin atau semakin kaya?
Tuh, buktinya semakin kaya katanya. Masya Allah. Pernah nggak terpikir oleh panjenengan kok hartanya nggak habis-habis gitu ya? Udah disedekahkan untuk ini, disedekahkan untuk ini, kok nggak habis-habis? Ya, itulah sedekah. Ya Masya Allah. Sedekah itu sifatnya adalah bertambah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah itu akan menghancurkan riba dan memelihara sedekah. Maka barang siapa panjenengan di sini kita semuanya bermuamalah dengan riba, maka hati-hati. Harta kita lambat laun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau panjenengan rajin sedekah, maka busyra, kabar gembira bagi panjenengan semuanya. Sesungguhnya Allah sedang memelihara harta kita dan Allah akan menambah harta kita dari arah yang tidak kita sangka. Masya Allah. Baik. Kemudian telah sampai kata Ja'far bin Burqan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 3.000 orang. Masya Allah. 3.000 orang itu satu budak, itu zaman dulu mahal sekali Bu. Memerdekakan satu budak itu angkanya cukup besar gitu ya. Kalau ibu-ibu pengen dapat pahala memerdekakan satu budak ya tanpa harus mengeluarkan uang, ada amalan yang hadisnya sahih. Ketika kita membaca la dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan mencatat untuk kita pahala seakan-akan kita memerdekakan satu budak. Ya, jadi kan ada tuh di zikir pagi dan petang ya ibu-ibu ya. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Biasanya ibu-ibu bacanya berapa kali? 10. Alhamdulillah. Berarti tanpa disadari kita sudah dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala memerdekakan satu budak. Dan Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 3.000 orang. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Baik, kemudian Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu, di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan kepada beliau adalah beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin. Kalau kita pernah dengar ada Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib, ya enggak? Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, maka termasuk bagian di dalamnya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk bagian dari sahabat yang awal-awal masuk Islam. Masya Allah. Dan Abdurrahman bin Auf diberikan keutamaan, Masya Allah ya, karena beliau adalah seorang yang sangat dermawan, gak hitung-hitungan kalau untuk Allah ya. Maka Abdurrahman bin Auf diberikan kabar gembira oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah ya Bu ya. Orangnya masih hidup dijamin masuk surga. Lah kita yang masih hidup kan belum ada yang menjamin, nggih mboten? Makanya kita perlu berjuang. Ada bedanya kita dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Tapi ketika mereka mendengarkan kabar bahwa mereka adalah calon-calon penghuni surga, apakah kemudian mereka santai-santai beribadah, Bu? Tidak. Justru mereka dengan semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita levelnya, Bu. Kalau kita masih hidup diberikan kabar gembira, Bu, panjenengan calon penghuni surga, kira-kira ibadahnya tambah rajin apa mboten? Aku istijamin swarga ya ngapain ibadah gitu kan ya?
Level imannya udah beda. Kalau dulu para sahabat walaupun sudah dijamin masuk surga, ya Rasulullah sudah dijamin masuk surga, qiyamul lailnya jalan. Qiyamul lailnya jalan, baca Qur'annya jalan, puasanya jalan. Masya Allah. Nah, itu bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Kemudian beliau Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, termasuk orang yang rendah hati. Ya, beliau apa buktinya? Beliau itu orang yang tawadhu, pernah ditawari untuk menjadi khalifah, tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Beliau takut dengan jabatan. Masya Allah ya. Zaman sekarang orang rebutan jabatan. Ya, berbondong-bondong pengen dapat jabatan. Zaman dulu Abdurrahman bin Auf ditawari untuk menjadi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpinnya kaum muslimin, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau karena paham bahwa jabatan itu pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah nanti di akhirat. Masya Allah. Baik, beliau Abdurrahman bin Auf punya istri namanya Sahlah binti Asim. Dan Abdurrahman bin Auf juga punya istri lain ya selain Sahlah. Ya, beliau ada beberapa istri tapi yang terkenal adalah Sahlah binti Asim. Dan Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu, beliau pernah berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Jadi kaum muslimin mereka itu ketika berhijrah bukan langsung ke Madinah, ibu-ibu. Tapi kaum muslimin pernah berhijrah ke Habasyah sebelum ada perintah hijrah ke Madinah. Habasyah itu adalah sebuah negeri di Ethiopia, di mana di sana ada seorang pemimpin yang adil yang disebut-sebut dengan Najasyi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat di awal-awal permulaan masuk Islam, ketika orang-orang Quraisy semakin menindas mereka, ketika orang-orang Quraisy mulai mencari untuk membunuh kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Masya Allah. Termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah An-Nabawiyah. Ibu-ibu kalau menyebut Madinah, ya maka sebutlah dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, bukan Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena sebutan Rasulullah SAW di beberapa hadis itu Madinah An-Nabawiyah. Ya, Madinah kota Nabi, bukan Madinah kota yang bersinar. Al-Munawwarah itu yang bersinar. Ya, jadi sebutannya adalah Madinah An-Nabawiyah. Ya, baik. Kemudian Masya Allah, beliau juga Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya, oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Sa'ad bin Ar-Rabi' ini adalah orang Ansar. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi' ini adalah orang Ansar. Siapa ibu-ibu orang Ansar itu? Ya, orang Ansar itu siapa? Penduduk asli kota Madinah, namanya Ansar. Dulu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Masya Allah. Dan Sa'ad bin Rabi' ini, Masya Allah, beliau sangat, ya Masya Allah, memuliakan para sahabat yang baru datang dari Mekah ke Madinah. Jadi Masya Allah ya, para sahabat itu zaman dulu ya ibu-ibu, saya tuh membayangin gini loh. Mereka itu benar-benar menganggap saudara sesama muslim itu seperti melebihi saudara kandung, gitu loh. Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai Aba Muhammad, ya kata Sa'ad bin Rabi', aku punya rumah lebih dari 1. Kata beliau, maka boleh kamu ambil salah satu rumahku, halal, boleh. Ya, aku punya istri lebih dari 1, kata Sa'ad bin Rabi'. Maka pilih istri mana yang kamu kehendaki, saya akan ceraikan untukmu. Masya Allah, Masya Allah ya. Ya Aba Muhammad, ya aku punya harta, berapa yang kamu mau aku akan beri, katanya gitu ya. Masya Allah. Kira-kira ibu punya nggak besti begitu? Hah? Punya? Pernah dikasih rumah sama bestinya? Belum. Pernah dikasih emas sama bestinya? Belum. Pernah ditawari harta oleh bestinya? Belum. Kita padahal sama-sama orang Islam ya. Masya Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' dengan rumah, dengan istri, dengan harta, maka apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi', ibu-ibu? Kata Abdurrahman bin Auf,
kalau bahasa kita ya, bahasa kita saya sederhanakan ya, bahasa kita matur nuwun saestu, bukan saya menolak harta dari panjenengan Sa'ad bin Rabi, katanya Abdurrahman bin Auf. Ya, matur nuwun, terima kasih. Ya, tunjukkan aja di mana pasar. Saya akan berdagang di sana. Masya Allah. Beda level nggak kita sama sahabat Nabi, Bu? Jauh. Kalau panjenengan sekarang masih jadi kontraktor, rumahnya masih ngontrak, ya. Terus punya besti, bestinya punya rumah lebih dari satu. Kata bestinya, bestiku, gitu ya. Saya punya rumah lebih dari satu, ada di kota ini, ada di kota ini. Silakan kamu pilih deh, mana yang pengen kamu tempati. Kira-kira panjenengan ambil nggak tuh rumah dari bestinya? Jujur, jujur. Ambil, ya. Terima kasih atas jawabannya, ya, masya Allah, ya. Abdurrahman bin Auf mboten. Abdurrahman bin Auf tahu kalau itu ujian, ya. Maka Abdurrahman bin Auf ingin menunjukkan bahwa Abdurrahman punya Allah, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha memberikan rezeki, dan Abdurrahman adalah seorang yang wara, seorang yang punya kemuliaan. Tidak sembarangan Abdurrahman menerima harta dari siapapun. Abdurrahman tahu bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada beliau adalah pandai berdagang. Maka beliau meminta kepada Sa'ad bin Rabi, wahai Sa'ad, di mana pasar? Tunjukkan mana pasar, aku akan mulai berdagang dari nol. Masya Allah, keren gak, Bu? Keren. Kenapa? Karena Abdurrahman tahu bahwa kelebihan yang Allah beri kepadanya itu pandai berdagang. Maka beliau menggunakan kelebihan yang Allah beri itu, beliau maksimalkan untuk mendapatkan, ya, dunia, dan beliau sedekahkan dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya minta ibu-ibu tolong tulis semuanya. Semua tulis. Sudah pernah saya kasih belum di Purworejo? Tuliskan 3 kelebihan masing-masing. Semuanya. Ya. Tulis nih. Di Jogja kemarin saya pernah nyoba tuh, ibu-ibu jamaah. Tuliskan 3 kelebihan masing-masing. Terus saya tanya para senior yang sudah pernah muda. Berarti senior sudah pernah muda sama dengan lansia. Ya. Kata mereka, di antara yang jawab bagaimana? Alhamdulillah ustazah, saya diberikan kelebihan bisa ngomong cucu, katanya. Sabar. Ya. Alhamdulillah ustazah, saya diberikan kelebihan harta oleh Allah, katanya. Alhamdulillah ustazah, saya diberikan apa waktu itu ibu-ibu tuh bilang? Saya diberikan kesabaran, katanya, suaminya menikah 7 kali, apa ya? La haula wala quwata illa billah, kata mbaknya. Itu ada. Saya bilang ada-ada aja ibu-ibu ini. Ya. Itu saya mengisi di Masjid Cordoba Casa Grande waktu itu. Ya. Ada ibu-ibu yang jawab begitu. Alhamdulillah ustazah, saya diuji sama Allah, suami saya menikah 7 kali, apa ya waktu itu. Terus bersabar, akhirnya suaminya balik lagi ke beliau. Iya, iya, masya Allah. Itu beda-beda tipis ya. Itu namanya kalau ibu-ibu pencapaian gitu ya. Alhamdulillah ustazah, saya katanya sudah diberikan anak-anak yang semuanya sudah kuliah sampai S3. Ya, itu pencapaian. Ya, sekarang tulis kelebihannya. Jangan bingung-bingung, ibu-ibu bisa masak. Alhamdulillah Allah berikan kelebihan, masya Allah, Allahumma barik. Saya kalau masak kata teman-teman enak, gitu kan, kelebihan. Tulis 3. Semua tulis, semua tulis, tulis. Gak mungkin orang itu gak punya kelebihan, pasti punya. Allah sudah beri. Ya. Nah ini nih PR-nya kita orang Indonesia, kalau disuruh nulis kelebihan bingung. Disuruh nulis kekurangan gampang ya Bu ya. Ya, bismillah yuk. Sudah? Sudah belum ibu-ibu? Ya, saya tanya ya, 3 kelebihan. Siapa yang mau saya tanya? Tapi nanti dengan syarat kalau sudah mendengar temannya ada kelebihan apa, kita bilang masya Allah, Allahumma barik ya. Sepakat ya? Baik. Siapa yang pengen menyebutkan 3 kelebihannya ada hadiah. Ya. Diniatkan bukan sombong ria, bukan. Memang itu kelebihan yang Allah berikan. Ya. Alhamdulillah bisa teman-teman maksimalkan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mau menyebutkan? Silakan angkat tangan. Nih, jamaahnya tawadu, napa bingung lek jawab. Mana? Masya Allah, Allahumma barik. Ibu atau mbak ya? Oh, loh, kok apa aja? Udah nikah belum? Udah punya anak? Belum. Semoga Allah mengaruniakan keturunan untuk panjenengan.
Amin. Tapi doanya bukan itu, ditambah lagi keturunan yang solih dan soleha. Amin. Monggo Mbak, silahkan. Sabar, Masya Allah. Allahumma barik. 2. Tidak tegaan kalau ngelihat orang susah. Masya Allah. Ayo ibu bilang Masya Allah. Allahumma barik. Habis kajian beliau didatangi banyak jamaah. Pada curhat, saya punya masalah ini, kan beliau orangnya nggak tegaan. Saya punya masalah ini, ternyata beliau sudah bawa uang di tasnya, bagi-bagi uang kayak Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. 3, itu amal, bukan itu yang saya maksud. Kelebihannya. Nyenengan pandai memasak, pandai, Masya Allah, Allahumma barik. Tadi kan Abdurrahman bin Auf kan pandai berdagang. Apa kira-kira? Apa? Mungkin ramah gitu atau ngalahan. Siapa tuh yang jawab? Temennya? Oh, yang jawab adik panjenengan. Masya Allah, dibela sama adiknya. Orangnya ngalahan ya. Kelebihan yang Allah beri berarti beliau adalah seorang yang tidak egois tapi ngalahan gitu ya. Begitukah? Masya Allah. Allahumma barik. Nanti hadiahnya diambil ya Bu. Barakallah. Wa iyyaki fajazakillahu khaira. Baik, Masya Allah. Ibu-ibu yang belum saya tanya sudah tulis 3 kelebihan masing-masing? Berapa kelebihan yang ibu-ibu tulis? Kalau masih bingung, baru 1 ustazah, 2-nya bingung, tanya suaminya masing-masing. Beb. Loh, nyebutnya siapa sih? Cin. Say. Tolong dong kasih tahu ada PR. PR apa Bu Kelebihanku apa? Oh, Masya Allah, panjenengan lek masak enak epol. Oh, Masya Allah. Ternyata masakannya enak. Berarti kelebihannya pandai memasak. Ada lagi suaminya, Masya Allah, panjenengan ini Masya Allah pintar memanage uang keluarga. Masya Allah. Gitu kan ya? Jadi tanya ke suaminya masing-masing. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, beliau juga Masya Allah pernah mendermakan harta. Yo, hitung-hitungan lagi ibu-ibu. Beliau pernah menyumbangkan harta untuk peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang sangat berat. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa peperangan Tabuk ini dinamakan dengan Al-Usrah. Al-Usrah itu artinya peperangan yang berat, peperangan yang sulit. Ya, kenapa? Karena Tabuk ini keadaannya jauh, ya, keberadaannya jauh dari kota Madinah. Ibu-ibu besok, ya, saya doakan dulu ya, semoga jamaah muslimah Masjid Ar-Rayyan yang ada di Purworejo yang hadir hari ini di masjid ini semuanya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita besok bisa berkunjung ke Masjid Nabawi. Amin. Dan jangan lupa boleh panjenengan jalan-jalan kemana? Ke Tabuk. Ya. Untuk apa Ustazah jalan-jalan ke Tabuk? Untuk napak tilas sejarah. Ya, boleh. Ya, kalau jalan-jalannya hanya sekedar jalan-jalan saja, ya misalnya jalan-jalan ke mana zaman sekarang itu ke Al-Ula kalau di Madinah ya, maka sebaiknya enggak usah. Kenapa? Karena di sana enggak ada sejarahnya. Bahkan di sana di Al-Ula itu berdekatan dengan sebuah kota namanya Hegar ya. Di mana di situ adalah tempat yang dulu pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan nanti city tour jalan-jalan boleh ya ke Kuba, boleh ke Uhud, boleh ke Tabuk, boleh ke Badar ya. Itu semua ada di Madinah, ya dekat dengan Madinah. Maka diniatkan untuk menapak tilas sejarah. Ya, dulu ketika peperangan Tabuk kaum muslimin membutuhkan banyak dana. Untuk apa? Untuk membeli kuda, untuk membeli senjata, untuk membeli baju perang, untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk perang. Maka Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya untuk peperangan Tabuk sebanyak 200 uqiyah emas. Kita belajar lagi. Tadi ingat nggak 1 dinar berapa gram? 4,3. Sekarang Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya 200 uqiyah emas. 1 uqiyah emas itu kurang lebih 31,7475 gram emas.
Piye lek ngitung? 31 gram, 7.475. Ben gampang ya Bu, hitungannya biar gampang. 32 gram. Dah, gampang toh Bu? Daripada ngitung 31 koma gitu kan ya. 7.475 gram. Itu hitungan satu uqiyah. Tapi saya hitungan secara kasar aja, satu uqiyah emas, uqiyah itu nama hitungan ya, dalam Arab itu sama dengan 32 gram emas. Oke. Sekarang 200 dikali 32 gram emas, berapa gram emas yang telah disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf? 6.400 gram. Oke. Dikali 2 juta. Hitungan kasarnya berapa? 13 miliar berarti. Masya Allah, 13 M. Yang tadi kok banyak banget ya Mbak? 344 M. Yang pertama. Masya Allah, Masya Allah. Yang ini, yang untuk tabuk ini, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya 13 M. Masya Allah ya. Dari sini kita bisa belajar ibu-ibu bahwa dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka termasuk orang-orang yang kaya. Jadi dalam Islam itu boleh nggak kita minta harta sama Allah? Boleh, tapi dengan syarat harta yang Allah titipkan kepada kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa ibadah juga butuh dana. Ya, beberapa ibadah semisal haji, semisal umroh, akan memondokkan anak-anaknya di pondok, ya enggak? Ya itu semua butuh dana. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, Zat Al-Ghani yang maha kaya, agar kita diberikan kecukupan untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam peperangan Tabuk. Satu lagi di sini, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya, Abdurrahman bin Auf pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti peperangan Badar dengan 400 dinar, dan jumlah mereka ketika itu 100 orang. Yo, ibu-ibu hitung-hitungan lagi nih. Jumlah sahabat katanya Imam Bukhari yang ikut dalam peperangan Badar sebanyak 100 orang ketika itu, yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf uang. Setiap sahabat diberikan 400 dinar. Berapa harta Abdurrahman bin Auf kala itu yang disedekahkan untuk orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar? Berapa? Berapa Bu? Satu orang dapat 400 dinar. Ya, 1 dinar tadi sama dengan 4,3 gram. 4,3 gram kalau diuangkan dikali 2 juta. Jadi hartanya Abdurrahman bin Auf yang disedekahkan untuk para sahabat yang pernah mengikuti perang Badar semuanya berapa? Ini kayaknya pelajaran matematika ya. Berapa Bu? Berapa Mbak? Hitung Mbak. Semuanya 3 miliar. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf membagi-bagikan hartanya 3 miliar untuk para sahabat yang pernah ikut peperangan Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah Abdurrahman bin Auf. Maka belajar dari Abdurrahman bin Auf ini diantaranya adalah jangan pernah takut kalau harta kita habis, jikalau harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faidah yang bisa kita ambil, ternyata para sahabat itu tidak semuanya miskin. Ada juga yang Allah kayakan, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, minta sama Allah miskin, tapi Allah nggak miskin-miskinkan. Karena Abdurrahman bin Auf senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sesungguhnya ketika kita berhijrah ya ke sebuah tempat, maka jangan pernah takut Allah tidak akan memberikan rizki kepada kita. Abdurrahman bin Auf punya mimpi besar yang ingin Abdurrahman bin Auf cita-citakan selama ini, yaitu beliau ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau maksimalkan kelebihan yang Allah beri kepada beliau, yakni pandai berdagang, untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini
kita belajar bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang memiliki keimanan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang pernah beliau lakukan dari berbagai macam amal salih, termasuk mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang menyedekahkan harta kita di jalan Allah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan kita, bukan. Ketika kita mensedekahkan harta, sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada diri kita. Lagi-lagi para wanita, kata Rasulullah SAW, mayoritas besok akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mewanti-wanti para wanita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Ya, masya Allah ya ibu-ibu, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf sedekahnya M-an, ibu-ibu nggak usah bersedih. Saya tuh M saja, 1 M aja belum pernah lihat seberapa banyak itu 1 M, gitu ya. Yang penting kaidahnya dalam bersedekah ibu-ibu yaitu istiqomah. Apa bu? Istiqomah. Saya pernah bercerita nggak ke ibu-ibu? Kami diinfokan oleh admin Mutiara Hikmah, wallahu taala alam, tidak menyebut, tapi beliau menyebutkan yang menyedekahkan setiap hari 5.000 rupiah ke rekening Mutiara Hikmah official setiap hari 5.000 rupiah. Itu dari namanya seorang wanita. Masya Allah. Jadi beliau setiap hari ibu-ibu, setiap hari beliau transfer ke Mutiara Hikmah official, yaitu yayasan yang kami kelola, untuk uang itu untuk nanti untuk menggaji para karyawan, untuk operasional, dana operasional. Itu setiap hari beliau bersedekah 5.000. Dan kita berbaik sangka beliau bersedekah ke sini 5.000, ke sini 5.000, ke sini 5.000, bisa jadi begitu. Ya. Masya Allah. Dan sampai hari ini beliau masih bersedekah 5.000 itu. Artinya ketika beliau masih bersedekah mentransfer hartanya 5.000 untuk dakwah, berarti beliau masih hidup. Nggih mboten? Kapan diketahui oleh admin bahwa beliau meninggal dunia? Kalau nggak ada transferan, ya berarti udah nggak ada orangnya. Ya sama, nanti kita belajar dari di sini, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita belajar dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah SAW, bahwa di antara keturunannya Rasulullah SAW itu ada seseorang yang dia hobi bersedekah. Unik sedekahnya. Sedekahnya setiap malam bawa sekarung gandum, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya. Kapan diketahui bahwa beliau meninggal dunia? Ketika orang-orang mengetahui bahwa tidak ada lagi kiriman gandum yang ada di depan rumahnya. Masya Allah. Dan itu ibu-ibu, kami pernah mengalaminya. Jadi waktu di Yaman itu, kami tuh pernah menemukan suatu hari, buka pintu rumah itu ada 1 karung gandum dan bertuliskan, karena dulu Ustadz Hanan dulu kunyahnya Abu Yasir, ya saya Ummu Yasir, maka ditulis oleh seseorang yang wallahu taala alam siapa orangnya. Yang jelas dari tulisannya orang Yaman, ya Abu Yasir, khud, kata beliau bahasa Indonesianya, wahai Abu Yasir, ambil sekarung gandum ini untukmu dan keluargamu. Sudah, tulisan itu aja. Ya. Jadi benar-benar kisah nyata, kami pernah menemukan itu gitu loh. Di Indonesia kan pernah nggak ibu-ibu bangun tidur, buka pintu, tiba-tiba nih ada orang gantungin kunci mobil. Terus ditulis, monggo mobil ini buat panjenengan. Masya Allah, dan keluarga silakan dipakai. Pernah nggak seumur-umur begitu? Nggak pernah, ya. Jangankan mobil, pernah nggak ibu-ibu bangun tidur, buka pintu, ada sekarung beras? Serangan fajar, itu ada udang di balik batu. Kalau ini murni, bukan serangan fajar. Ya, Masya Allah. Oh iya benar ya. Ya kita doakan ya, semoga Allah mengaruniakan untuk pemimpin-pemimpin kita ya hidayah, petunjuk ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi kita semuanya, warga Indonesia Raya yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa para pemimpin kita, memberikan hidayah, menjadikan mereka orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri Indonesia Allah jadikan sebagai
negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa belajar banyak dari Abdurrahman bin Auf, dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semakin dekat dengan Allah, semakin semangat untuk bersedekah, karena sejatinya sedekah itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi lihatlah dari seberapa besar keistiqomahan kita untuk mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.